Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dikabulkan doa-doanya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran adalah pedoman bagi kita umat muslim dalam menjalankan syariat Islam. Dan Al-Quran telah banyak mengabadikan ayat tentang puasa. Amalan puasa sendiri merupakan amalan yang istimewa sesuai dengan sabda beliau yang artinya seluruh amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, sebab pahala puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia, orang yang berpuasa, telah meninggalkan syahwat dan makanannya karenaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Di bulan Ramadan inilah pahala akan dilipat gandakan dan doa-doa akan dikabulkan. Bulan penuh berkah dan maghfirat ini selalu dimaknai dengan sejuta kemuliaan di dalamnya. Berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang harus dijalankan. Puasa di bulan Ramadan termasuk ibadah yang menjanjikan pahala dan berkah yang melimpah. Puasa menjadi wujud pengandalian diri dari sebuah keinginan duniawi. Berpuasa dalam bulan Ramadan telah dijelaskan dalam Al-Quran. Ada 4 ayat yang menganjurkan berpuasa dalam bulan Ramadan yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 183, 184, ayat 185, dan ayat 187. Keempat ayat inilah menjadi landasan hukum dalam berpuasa pada bulan Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat 183 berisi tentang perintah kewajiban puasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada ayat ini secara langsung Allah menunjukkan perintah wajib berpuasa kepada orang yang beriman. Orang yang beriman akan patuh melaksanakan perintah berpuasa dengan sepenuh hati, karena ia merupakan kebutuhan jasmani dan rohani, adalah 2 unsur pokok bagi kehidupan manusia yang harus dikembangkan dengan bermacam-macam latihan agar dapat dimanfaatkan untuk ketentraman hidup dan bahagia di dunia dan akhirat. Pada ayat ini pula Allah mewajibkan puasa kepada semua manusia yang beriman, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum mereka, agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 184 dijelaskan kondisi-kondisi apa saja yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi puasa itu harus diganti di hari yang lain setelah bulan Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أياما معدودات فمن كان منكم
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Artinya, yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Pada ayat 184 dan permulaan ayat 185, Allah menerangkan bahwa puasa yang diwajibkan ada beberapa hari, yaitu pada bulan Ramadan menurut jumlah hari bulan Ramadan, 29 atau 30 hari. Sekalipun Allah telah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan kepada semua orang yang beriman, namun Allah yang maha bijaksana memberikan keringanan kepada orang-orang yang sakit dan musafir untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan menggantinya pada hari-hari lain di luar bulan tersebut. Dan bagi orang yang berat menjalankannya karena sakit berat dan tidak ada harapan untuk sembuh, atau karena sangat tua, wajib membayar fidyah atau pengganti, yaitu memberi makan kepada seorang miskin untuk 1 hari yang tidak dia berpuasa. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan lalu memberi makan kepada lebih dari seorang miskin untuk 1 hari tidak berpuasa, maka itu lebih baik baginya. Pada surat Al-Baqarah ayat 185, Allah menjelaskan tentang keistimewaan bulan Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya untuk pertama kali diturunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar yang merupakan malam kemuliaan. Al-Quran kemudian menjadi petunjuk, hudan bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Maka diwajibkan bagi yang hidup dan dalam keadaan sudah akil balik untuk berpuasa di bulan Ramadan. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu memilih untuk tidak berpuasa,
maka ia wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi hambanya dengan membolehkan berbuka dan tidak menghendaki kesukaran bagimu dengan tetap mewajibkan puasa dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan. Hendaklah umat Islam mencukupkan bilangannya dengan berpuasa 1 bulan penuh dan mengakhiri puasa dengan bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan agar mereka bersyukur. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 dijelaskan tentang waktu yang diperbolehkan melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Artinya, dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Dihalalkan pada malam hari bulan puasa untuk bercampur dengan istri. Semula hanya dihalalkan makan, minum, dan mencampuri istri hingga sholat isya atau tidur. Setelah bangun tidur semuanya diharamkan. Umar bin Khattab pernah mencampuri istrinya sesudah sholat isya. Beliau sangat menyesal dan menyampaikan kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat ini yang memberikan keringanan. Mereka adalah pakaian bagimu yang melindungi kamu dari zina, dan kamu adalah pakaian bagi mereka yang melindungi mereka dari berbagai masalah sosial. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri untuk tidak berhubungan dengan istri pada malam bulan Ramadan. Tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu karena kamu menyesal dan bertobat kepadanya. Makan dan minumlah dengan tidak berlebihan hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Untuk memulai puasa, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam yang ditandai dengan terbenamnya matahari. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid pada malam hari Ramadan. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Begitulah ayat Al-Quran mengajarkan kita tentang kewajiban berpuasa dan diterangkan sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Wallahu alam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.